kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya hari-hari ini Tuhan memimpin kita, menuntun kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Katakan amin. Kita berdoa dimanapun kita berada hari ini, apapun goncangan yang terjadi, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa bagi kita semua. Yang mau katakan yes, saudara. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah.
serahkan Yesus dahsyat. Yuk katakan sama-sama, kami siap. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Haleluya. Katakan sama-sama, say. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Lagi. Say, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus.
Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan masalah hidup setiap kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada, kami mau menyembah, meninggikan Engkau, kami mau angkat tangan kami, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap tempat dimanapun kami beribadah hari ini. Dan kemuliaan mujizat-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan sama-sama lebih lagi. Yang terutama di dalam
hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari lebih lagi. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari sembah Tuhan, nikmati Tuhan. Sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya.
menyembahmu ya Tuhan. Kami menyembahmu. Hikadara balala 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 balala. Haleluya. Hikarara balala 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 bayanara lamu. Mari bawa penyembahan kita, bawa ucapan syukur, bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Engkau hadir di setiap hidup kami, Engkau hadir di rumah-rumah kami ya Tuhan. Lawat kami, jamah kami ya Tuhan Yesus. Syadara la bala bala la bala la bala la bala la barara mayana namo. Ikarara bayan syari ya namaya syada. Ya rara bara la maya namo. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami menyembahmu. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya hanya karena hadirat-Mu memampukan kami untuk tetap berdiri kuat hari-hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sembah. Ikarada barala maya daralamu. Syandara la balala 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 balala. Ikandara la balala 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 balala. Ya nara la maya nara la balala 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 balala. Haleluya. Syaba ba 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 karana balala balala ba. Syandara la balala 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 ba. Ora bakarana mo. Engkau layak ya Tuhan. Engkau layak ya Tuhan. Hadirat-Mu sembuhkan kami ya Tuhan, pulihkan kami. Engkau berkuasa ya Tuhan, menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan kami. Kepadamu kami percaya Yesus. Inamarala balala 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 Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sayang padamu, Yesus Kau kekuatan kami, kota benteng setiap kami ya Tuhan. Ikarala balala 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 balala. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir menjamah mengurapi kami hari ini. Engkau melihat hidup setiap kami yang terus mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami mau berikan korban syukur lewat pujian, penyembahan, bahkan hati dan hidup kami yang mau terus tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami milik-Mu. Engkau segala-galanya buat kami ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah, meninggikan Engkau. Karena kami tahu Tuhan sanggup lakukan banyak perkara, bahkan yang mustahil bagi kami sekalipun. Dan kami tahu rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh damai sejahtera buat kami. Hari ini kami ada, kami menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami mau siapkan hidup kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ubah paradigma kami, ubah hidup kami, ajar kami untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik buat kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah yang hari ini beribadah bersama-sama kita. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih tetap ada dalam hadirat-Mu, kami masih tetap memuji menyembah-Mu, kami masih tetap mendengarkan perkataan-Mu lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami mengerti segala situasi yang kami hadapi, pandemi COVID-19 ini tidak akan membuat kami menjadi lemah, tidak akan membuat kami menjadi mundur, tidak akan mengurangi kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang sudah Engkau izinkan terjadi atas kota kami, negeri kami, semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Bagian kami hanya terus mengasihi-Mu. Bahkan lewat ibadah kami ini biarlah kami merasakan hadirat-Mu, kami dikuatkan dengan firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang sederhana yang Kau pakai menjadi saluran berkat, juga urapi setiap kami yang ada di rumah-rumah, yang menonton tayangan kami ini Tuhan, ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap diberkati, dikuatkan, bahkan disembuhkan dengan perkataan Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Nah saudara-saudara, shalom semuanya. Kita memasuki bulan Juni, minggu kedua. Dan baiklah, di minggu ini kita tetap mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan, dan tetap hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan mau di Pentakosta yang ketiga ini, saudara dan saya menjadi messenger, yaitu pembawa pesan-pesan Pentakosta yang ketiga ini, bahwa saatnya lah hari ini untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin kehidupan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan semakin banyak orang akan menjadi percaya, lalu mereka dimerdekakan, lalu mereka memperoleh iman yang berasal dari Tuhan untuk kita semua meresponinya dengan benar, sehingga semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mempunyai kepastian untuk ketika mengakhiri di dunia ini, maka kita semua akan memperoleh tempat di surga. Terima kasih saudara dan saya hari ini masih ada dalam ibadah. Nah saudara, gereja, maka oleh karena keadaan apapun, maka harus berjalan. Kalau kita umpamakan perjalanan kita dari Jakarta ke Bogor, maka banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang kita juga mungkin sudah tahu, sudah diingatkan selama perjalanan kita menuju ke kota Bogor dari Jakarta. Kita melewati tol mungkin, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan yang kita lewati. Tetapi mari pastikan bahwa kehidupan saudara dan saya akan sampai, tetap akan sampai kepada tujuan Tuhan. Nah saudara, mari ini yang penting. Nah hari-hari ini kita menghadapi COVID-19, pandemi ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita tidak tahu juga kapan virus dari itu, vaksin daripada virus itu bisa ditemukan. Tetapi mari kita semua anak-anak Tuhan tidak hanya memperhatikan halangan atau rintangan ataupun sesuatu yang menghambat perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Tetapi mari kita terus perhatikan bahwa saudara dan saya harus sampai kepada tujuan Tuhan. Saudara dan saya harus sampai ke kota Bogor ketika kita berjalan dari Jakarta menuju Bogor. Tetapi kita harus usahakan, kita harus yakinkan kehidupan kita, dan harus kita siapkan bahwa sepanjang perjalanan kini maka pasti saya akan sampai kota Bogor. Nah demikianlah, maka mari nilai-nilai dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akan belajar nilai-nilai dalam perjalanan gereja kita, bahwa ada nilai-nilai Tuhan, ada sesuatu yang berasal dari Tuhan, sehingga gereja itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah saudara, nilai-nilai itu tentunya kita akan belajar dari gereja mula-mula. Kita akan belajar dari jemaat mula-mula kehidupannya, karena yang itu tidak boleh dihilangkan dari kehidupan kita umat-umat Tuhan yang bergereja. Nah saudara, gereja bisa berjalan, gereja bisa melakukan program-program, gereja bisa mengadakan segala kegiatan gereja karena ada cukup keuangan untuk menjalankannya.
Ada cukup orang-orang yang kompeten untuk menjalankan program-program. Ada gereja yang sudah tersedia untuk sebagai sebuah ruangan untuk berkumpul, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan banyak gereja di akhir-akhir sekarang ini tanpa roh Tuhan pun, tanpa pimpinan Roh Kudus pun juga bisa berjalan. Karena ada orang-orang yang kompeten untuk menjalankan gereja. Ada pengkhotbah, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada jemaat-jemaat yang datang kepada gereja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gereja kita dipenuhi dengan roh Tuhan? Apakah hadirat Tuhan senantiasa ada dalam gereja kita? Gereja bisa berbicara tentang organisasi, bisa berbicara tentang bangunan kita, atau bisa berbicara tentang hidup saudara dan saya. Nah saudara, mari kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang ada pada saat dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana ciri-ciri mereka supaya semua itu tetap ada dalam kehidupan kita, karena merekalah para rasul, adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Merekalah orang-orang yang belajar mengerti langsung dari Tuhan Yesus ketika ada di dunia, yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang dipenuhi dengan Roh Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah saudara, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti saudara baca setelah kita menonton acara ini. Tetapi saya akan baca beberapa ayat yang akan kita belajar di dalamnya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dan 42 sampai 47. Tetapi saya akan menggarisbawahi ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama, mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, mari kita pahami, mari kita lihat kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama, kita akan perhatikan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran. Artinya pengajaran inilah yang mengikat mereka satu dengan yang lain karena berasal dari sumber yang sama. Mereka terikat satu dengan yang lain karena berasal dari pengajaran yang sama, yaitu dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka para murid, para rasul itu mengajarkan yang sama tentang kehidupan mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sampai mereka menyatakan bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan yang layak disembah, yang empunya kerajaan surga. Nah saudara, ini yang mengikat mereka menjadi jemaat mula-mula yang luar biasa. Nah saudara, ketika kita sudah berjalan dalam ratusan tahun kemudian, hari ini kita harus punya tetap yang sama, pengertian yang sama, bahwa semua pengajaran harus berasal dari Tuhan yang kita percayai, lewat Alkitab yang sudah disediakan bagi kita semua. Semua harus berdasar pada Alkitab yang sama, semua berasal pada pengajaran yang sama. Yang mengerti katakan amin. Saudara, artinya saya hanya ingin menegaskan kepada jemaat bahwa saudara dan saya harus bertekun, mengerjakan terus berulang-ulang, membaca firman yang sama dari Alkitab yang sama yang kita miliki. Itu yang harus kita kerjakan menjadi jemaat mula-mula, supaya nilai kerajaan surga di jemaat mula-mula itu tetap ada di dalam gereja, di dalam umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam organisasi kita. Saudara, ini penting. Kita harus selalu mendasarkan segala sesuatu atas firman Tuhan. Saudara ada dalam organisasi yang sama, maka biarlah kita tetap juga ada dalam pengajaran yang sama. Itu yang mengikat. Saudara, kalau kita diikat dalam pengajaran sama, maka kita akan memiliki keunitian. Kita akan menjadi sebuah keluarga yang sama, diajar dengan pengertian yang sama dari firman Tuhan yang sama. Itu yang pertama, yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja kita. Yang tidak boleh ada, yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita berjemaat, yaitu saudara dan saya. Yang kedua, kita akan lihat ayat 44 dan 45, dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, poin yang kedua itu artinya bahwa ingin saya katakan kepada saudara dan saya, kemurahan hati itu tidak boleh hilang dari kehidupan umat Tuhan, kehidupan gereja Tuhan. Saya ulang, poin yang kedua ini saya ingin memberi judul itu tentang kemurahan hati.
Kalau yang pertama adalah kita harus bertekun dalam pengajaran, maka yang kedua kita harus bertekun dalam kemurahan hati. Saudara, ketika bermurah hati, ketika memberi, ketika kita menyampaikan, memberikan sesuatu, berkorban sesuatu, dan kita disalahpahami, saudara tidak boleh menyerah. Mungkin kita melakukan segala sesuatu itu diabaikan, tidak ada artinya seolah-olah. Saudara tidak boleh menyerah. Tetap harus menjadi anak Tuhan yang murah hati. Itu buah daripada kasih yang sudah ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa dilepaskan untuk tidak menjadi murah hati. Suka memberi. Senang berbagi. Suka membagikan kesukaan kita kepada orang lain. Suka membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Suka hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Itu yang harus menjadi ketetapan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Saudara, dalam jemaat yang mula-mula ini kehidupannya seperti demikian. Saudara, sehingga mereka semua berbahagia. Semua, saya yakin semuanya tersenyum. Semuanya merasakan betapa Tuhan itu hidup di dalam persekutuan mereka. Poin yang ketiga, kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Yaitu poin yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang ke-46 dan 47. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara, poin yang ketiga dikatakan ciri daripada jemaat yang pertama ini adalah bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam kumpulan anak-anak domba. Bertekun mereka senantiasa bersama-sama. Untuk apa? Sambil apa? Memuji Allah. Orang yang memuji Allah itu bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita memuji orang lain karena kita berterima kasih, karena kita mengakui bahwa orang lain itu melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata terima kasih. Kita bersyukur karena ada orang yang bisa memberkati kita. Nah, saudara, ayat ini berkata mereka memuji Allah. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah yang dia sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi mereka lebih dulu sebelum mereka mengasihi Tuhan yang dia sembah. Saudara, kehidupan ini tidak boleh hilang daripada gereja kita. Kehidupan jemaat mula-mula ini tidak boleh hilang dari kehidupan saudara dan saya, yaitu menjadi orang yang murah hati. Murah hati sambil memuji Allah. Murah hati karena tahu Tuhan sudah lebih dulu bermurah hati dalam kehidupan kita, sampai dia mati kayak di atas kayu salib, berkorban sampai mati untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Mari, tiga hal ini ada dalam kehidupan kita, saudara, untuk menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, semua harus bertekun dalam pengajaran dari firman yang sama, dari Alkitab yang sama. Yang kedua, kita semua harus bertekun untuk bermurah hati. Yang ketiga, kita harus bertekun dengan sehati untuk ada dalam persekutuan memuji Allah yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa untuk saudara dan saya, saudara yang ada di rumah-rumah. Ya Rabba Shanda Rabata Kararabararabarabara. Kia Rabata Kararabarabara. Tuhan, jangan izinkan ketakutan dunia merampas kehidupan jemaat mula-mula dari kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja Tuhan. Kami kuat hati untuk bertekun dalam pengajaran yang sama, bertekun dalam
murah hati, memberi kepada orang lain, bertekun dalam persekutuan. Tuhan beri kekuatan, roh-Mu yang hidup di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, yang akan membangkitkan roh setiap anak-anak-Mu untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat. Karena kasih itu berlimpah-limpah tinggal dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan buah daripada kasih itu nampak kepada semua orang dimanapun anak-anak-Mu berada. Berkati. Berkati dalam rumah tangga, dalam keunitian, keharmonisan, persekutuan yang indah, pujian kepada Allah. Tuhan nampakkan kuasa-Mu. Tuhan nyatakan janji-Mu kepada setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati, berkati, berkati. Kuatkan senantiasa dan tuntun senantiasa dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah keluarga-keluarga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, yang akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan, agar hidup kita senantiasa terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan tetap tersenyum, tetap berbahagia, dan jangan lupa tetap semangat. Karena roh Tuhan senantiasa membangkitkan iman saudara dan saya.